Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan dari lubuk hati yang paling dalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak melimpahkan karunia nikmatnya kepada kita sampai pada kesempatan ini, sehingga dengan wasilah nikmat yang diberikan Allah ini dapat menghantarkan kita ke tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yakni ibadah sholat Jumat. Tentu dengan harapan dan doa mudah-mudahan rangkaian ibadah sholat Jumat kita dari awal hingga akhir dicatat dan diterima sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan mudah-mudahan terlimpah pula kepada seluruh umat beliau dan kita yang berkumpul pada kesempatan ini menjadi bagian umat yang mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada malam kesempatan ini pula khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga jamaah, marilah terus kita berupaya meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Salah satunya adalah kita memanfaatkan umur atau usia yang diberikan Allah kepada kita sampai pada kesempatan ini, yang tentunya merupakan akhir atau sisa daripada umur yang Allah berikan kita sampai pada kesempatan ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kebanyakan daripada kita banyak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan umur yang panjang. Sedikit sekali atau bahkan mungkin tidak ada orang yang menginginkan umurnya pendek. Mereka tentu memiliki alasan masing-masing. Namun umumnya alasan mereka adalah karena ingin memiliki amal baik yang cukup semasa hidupnya,
sebagai bekal hidup abadi di akhirat kelak. Hal ini memang memiliki dasar yang kuat, sebagaimana Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik itu? Qala Rasulullah SAW menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang panjang umurnya dan baik pula amalnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadis ini telah menginspirasi banyak orang untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi umur yang panjang. Mereka telah meyakini bahwa salah satu tanda orang yang terbaik adalah apabila seseorang berumur panjang dan hidupnya penuh dengan amal kebaikan. Mereka yang umurnya panjang tetapi amal kebaikannya amat sedikit tidak termasuk orang-orang yang terbaik. Bahkan mereka digolongkan sebagai orang-orang yang merugi. Namun demikian, adalah kenyataan bahwa tidak setiap orang berumur panjang meski mereka berdoa demikian. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bagaimana dengan mereka yang umurnya pendek? Apakah mereka dengan sendiri tidak termasuk golongan orang yang terbaik? Jamaah sekalian, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa merujuk pada penjelasan oleh seorang ulama besar, Al-Habib Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang kita kenal beliau adalah pengarang Ratibul Haddad. Dalam kitabnya yang berjudul Sabilul Ibtighar wal I'tibar bima yamurru bi ihsan wa yaqdiru min al-amr, beliau mengatakan, wa khairul umur barakatuh wa tawfiqu fihi lil a'malis salihah wal khairatil khassati wal 'ammah. Kata beliau, sebaik-baik umur ialah yang diberikan Allah keberkahan, yang diberikan taufik atau pertolongan untuk mengerjakan amal saleh dan kebaikan-kebaikan yang lain, baik yang khusus maupun yang umum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari kutipan tersebut dijelaskan bahwa sebaik-baik umur ialah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapat bimbingan untuk melakukan berbagai kesalehan dan amal kebaikan. Jadi kebaikan seseorang sebetulnya tidak semata-mata bergantung pada umurnya yang panjang, tetapi lebih pada beberapa banyak amal kebaikan yang dilakukannya semasa hidupnya. Penjelasan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW di atas tadi. Oleh karena itu, bisa saja seorang berumur pendek tetapi amal kebaikan sangat banyak, dan mungkin sama atau bahkan melebihi mereka yang umurnya panjang. Orang-orang seperti ini termasuk orang-orang yang terbaik karena mampu memanfaatkan umurnya yang pendek untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Inilah umur yang penuh dengan keberkahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan umur yang manfaat, beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyebutkan contoh beberapa orang-orang soleh terdahulu yang umurnya tidak panjang namun amal kebaikan sangat banyak dan dapat dirasakan manfaatnya oleh umat. Di antaranya contoh adalah Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang kita kenal dengan Imam Syafi'i. Beliau usianya hanya 54 tahun. Meski usia beliau tidak panjang, namun beliau semasa hidupnya mampu menghasilkan banyak kebaikan seperti karya-karya yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Di antara karyanya yang besar Imam Syafi'i adalah kitab Ar-Risalah yang merupakan kitab usul fiqh, kemudian kitab Al-Um yang merupakan kitab tentang mazhab fikihnya. Yang ketiga adalah kitab Ikhtilaful Hadis yang merupakan kitab hadis beliau. Dan juga beliau pernah membuat sebuah tafsir Al-Imam Asy-Syafi'i yang merupakan tentang tafsir Al-Quran.
dan lain sebagainya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa jumlah kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i lebih dari 120 buah, dan beliau pada usia 7 tahun telah hafal Al-Quran 30 juz. Contoh lain orang soleh yang pernah memiliki umur yang tidak panjang namun kebaikan sangat dirasakan oleh umat, yakni Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau dikenal dengan Imam Ghazali. Beliau wafat usia 55 tahun. Meski beliau umur pendek namun begitu besar sumbangsinya kepada umat, khususnya kaum muslimin. Bahkan beliau dijuluki Hujjatul Islam karena jasa-jasanya membela kebenaran Islam dan mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran dengan argumen yang sulit patahkan oleh lawan. Imam Ghazali pernah mengarang kitab Ihya Ulumuddin, kitab Jawahir Al-Quran, kitab Al-Basit An-Nawasit yang merupakan kitab ilmu fikih dan usul fikih. Kira-kira beliau pernah mengarang sebuah kitab sebanyak 200 buah. Inilah beberapa contoh yang dikemukakan oleh Al-Habib Sayyid Abdullah bin Alawi tentang orang-orang soleh yang umurnya pendek namun karyanya luar biasa memberikan manfaat kepada umat. Oleh karena itu, mudah-mudahan jatah umur kita yang saat ini mungkin tinggal sisa dapat kita manfaatkan untuk sebaik-baiknya, memberikan manfaat kepada umat, wabil khusus kepada keluarga kita, agar kita ini menjadi umur ini berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. ويا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين خصوصا في فلسطين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعن كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا اندونيسيا خاصه وسائر بلدان المسلمين عامه يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. امين يا رب العالمين. عباد الله ان الله يامرنا بالعفو والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر. Demikianlah hasil liputan video ini.
Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di-like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.